Rasulullah ketika ada orang marah di depan beliau, memerah wajahnya gara-gara saking marahnya, Rasulullah nggak langsung tegur, hei jangan marah, nggak. Karena Rasulullah tahu orang marah ini nggak bisa terima nasihat. Akalnya betul-betul tertutup. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau ngobrol dengan orang di samping yang didengar sama oleh orang yang marah tersebut, sehingga kalau betul-betul dipakai telinganya, dia bisa tersadar. Rupanya sahabat Rasulullah ini terburu-buru, langsung kasih nasihat kepada orang yang marah. Akhirnya apa yang terjadi? Makin mencak-mencak marahnya. Ketika dikatakan, apa kamu nggak dengar apa yang dikatakan oleh Nabi? Karena efek yang ditimbulkan oleh amarah ini besar, jemaah rahmati Allah. Sangat besar. Orang berkelahi gara-gara marah, orang putus hubungan gara-gara marah, perceraian gara-gara marah, pembunuhan gara-gara marah, bahkan pernah terjadi perang di zaman Umar bin Khattab gara-gara marah. Udah murtad, perang pula ketika zaman tersebut. Ketika ada seorang Malikul Ghassan, raja daripada kerajaan Ghassan, itu mendatangi Umar bin Khattab mengutarakan keislamannya. Karena tahu nggak ada pasukan yang lebih kuat ini kecuali Umar bin Khattab. Islam pun sudah betul-betul tersebar. Akhirnya dia datang bersama 100.000 pasukannya mengutarakan Islam. Tapi raja ini punya sedikit sifat sombong. Ketika dia tawaf, pakai pakaian ihram yang mewah. Ketika lagi tawaf, terinjaklah pakaian tersebut oleh orang yang di belakang yang sedang tawaf juga karena memang sempit. Maka A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, para alim ulama, para imam, ustaz-ustaz, tengku-tengku, guru-guru kami, para orang tua kami, serta seluruh sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya alhamdulillah, sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih mengingatkan kita untuk taat. Sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita taufiknya sehingga ketaatan yang menjadi tugas utama kita diciptakan oleh Allah, alhamdulillah mampu kita tunaikan. Dan tentunya kita berharap agar semua amal-amal ketaatan yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah memperjuangkan agama ini membawa kita menuju keselamatan dunia dan akhirat. Sidang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan ini kita diperintahkan untuk mengerjakan banyak ketaatan. Karena memang setiap kebaikan yang kita kerjakan akan dilipat gandakan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jemaah dirahmati Allah, kita harus tahu bahwasanya setiap ketaatan, setiap amal-amal baik yang kita kerjakan ada dua sisi. Ada yang zahir, ada yang batin. Ketaatan tersebut ada yang nampak dan ada yang tidak nampak. Salat yang kita kerjakan tadi merupakan salah satu ibadah zahir. Puasa yang kita lakukan juga ini adalah ibadah zahir yang harus disempurnakan batinnya. Salat gerakan-gerakan, batinnya apa? Yaitu bagaimana kita betul-betul bisa menjaga hati kita untuk betul-betul ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam bulan Ramadan ini ada ibadah-ibadah batin yang perlu kita perbanyak, yang perlu senantiasa kita latih, yang mana ibadah batin ini merupakan ruh daripada amal-amal ibadah zahir yang kita kerjakan. Apa saja di antaranya? Yang pertama adalah ikhlas. Ini paling perlu untuk kita perhatikan. Banyak ketaatan-ketaatan yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan, dari sahur, kemudian ke masjid, berpuasa, mencari nafkah, dan lain sebagainya. Kalau perkara ikhlas ini tidak diperhatikan, takutnya kita capek di dunia, capek lagi di akhirat. Karena ikhlasnya nggak ada.
Bagaimana cara supaya kita betul-betul bisa tahu bahwasanya amalan kita tersebut adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Karena kedudukan ikhlas ini ibarat ruh pada jasad. Jasad kita masih dimuliakan oleh orang, masih dihormati oleh orang karena jasadnya masih punya ruh. Tapi kalau jasadnya nggak punya ruh lagi, maka nggak ada yang menghormati kita, nggak ada yang mau memuliakan kita. Karena memang orang tersebut nggak punya ruh, yaitu mayat. Maka kalau kita punya ruh dalam setiap amal, amalan tersebut dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ruhnya amal? Yaitu ikhlas. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk melakukan amalan kecuali dalam satu keadaan, yaitu ikhlas. Maka banyak orang-orang nanti yang beriman kepada Allah rupanya enggak mendapatkan ganjaran kebaikan daripada amal ketaatan yang mereka kerjakan gara-gara enggak ada ikhlas. Kita sering sebutkan, kita sering dengarkan tentang orang-orang yang pertama kali diazab. Ada orang yang pertama, orang yang bersedekah. Sedekah terus diberikan, rajulun atahullahul mal, diberikan harta oleh Allah, fayunfiqu ana al-laili wa ana an-nahar. Dia sedekah siang dan malam, dia sedekah. Tapi ketika hari kiamat Allah tahu bagaimana niat orang tersebut, bagaimana keadaan hati orang tersebut. Ketika ditanya, dia bilang saya bersedekah. Rupanya didustakan oleh Allah, yang kamu lakukan bukan karena Allah. Bohong kamu. Yang kamu lakukan adalah supaya kamu dikatakan dermawan. Itu gelar udah dapat di dunia, ditarik seret masuk ke dalam neraka. Yang kedua, habis waktunya untuk belajar mengajar, untuk menghabiskan waktunya untuk baca Quran. Rupanya sama juga. Tujuannya supaya dikatakan qari, tujuannya supaya dikatakan alim. Yang ketiga pun berjihad fisabilillah, mati ketika berjihad. Tapi rupanya bukan ganjaran kebaikan yang didapat karena enggak ikhlas. Tujuan dia berjihad rupanya untuk apa? Innamal yuqalu jari, supaya dikatakan pemberani, hebat, pahlawan, sehingga dia diseret masuk ke dalam neraka. Maka banyak ibadah ketaatan yang kita lakukan di dalam Ramadan ini banyak betul jemaah rahmati Allah. Maka jaga ruh daripada amal tersebut, yaitu ikhlas yang merupakan ibadah batiniyah kita. Perhatikan ikhlas atau niat yang kita lakukan ketika melakukan ketaatan tersebut. Kata para ulama, rubba amalin saghirin kabbarat huniyah wa rubba amalin kabirin sagharat huniyah. Berapa banyak amalan kecil besar pahalanya gara-gara niatnya tulus karena Allah. Berapa banyak amalan besar kecil ganjarannya, bahkan gak diganjar gara-gara niatnya salah, gak tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah batiniyah yang perlu kita perhatikan pertama. Yang kedua jemaah rahmati Allah, puasa ini merupakan ujian. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa betul-betul istiqamah dengan ketaatan yang Allah perintahkan kepada kita. Maka untuk itu kita perlu banyak-banyak stok sabar. Dalam bulan puasa ini kita betul-betul harus banyak, sabarnya harus banyak. Apalagi ketika cuaca panas, alhamdulillah hari ini enggak terlalu panas. Biasanya kalau panas itu betul-betul dipacu, betul-betul diuji kesabaran kita. Bukan hanya pada berpuasa, tapi juga ketika bertemu dengan orang-orang. Gara-gara disalip sikit motor atau mobil, atau ketika kita antri makanan disalip sama orang, marah lagi kita. Kemudian dengan anak, ketemu anak ribut sikit, kita mau istirahat, marah lagi kita. Ketemu dengan istri, semuanya betul-betul butuh yang namanya stok sabar yang banyak. Bahkan jemaah rahmati Allah, kalau kita bisa mengendalikan amarah yang ada pada diri kita, semua kita punya potensi untuk marah, yaitu dengan bersabar, maka ganjarannya besar. Dulu Rasulullah pernah ketika didatangi oleh seorang laki-laki bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, tolong nasihati saya ya wahai Rasulullah." Dalam riwayat lain disebutkan nasihatnya seperti apa? Dia ingin nasihat yang singkat, yang bisa diamalkan, bisa masuk surga. Maka Rasulullah menyampaikan satu saja, la taghdab, jangan marah. Jangan marah. Gimana kita nggak marah? Setiap kita punya potensi untuk marah. Dalam sejarah pun Rasulullah pernah marah. Apa makna jangan marah di sini? Rasulullah mengajarkan kita jangan sampai ketika emosi kita betul-betul mempengaruhi kita, jangan sampai kita berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang-kadang ketika marah itu banyak betul hal-hal yang ingin kita kerjakan. Mulut pingin caci, tangan pingin pukul, kaki pingin tendang, macam-macam.
Maka jangan sampai ketika kita marah, apalagi dalam keadaan berpuasa, kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diajarkan bagaimana cara mengendalikan amarah tersebut. Rasulullah menyebutkan bagaimana cara kita mengendalikan amarah, apalagi di dalam bulan puasa yang kadang-kadang terpancing emosi kita. Yang pertama yaitu Rasulullah mengajarkan kita untuk banyak-banyak ta'awudz, betul-betul dengan sadar dan yakin dengan kalimat yang kita ucapkan. Disebutkan istabba rajulani 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah lagi duduk, ada di hadapan Rasulullah dua orang yang saling mencaci satu sama yang lain. Dan salah seorang di antara mereka dalam keadaan marah mencaci saudaranya. Ketika itu Rasulullah bertanya kepada sahabat yang ada di sisi beliau, "Innila a'lamu kalimah." Beliau ngobrol, beliau mengatakan dengan kalimat yang bisa didengar sama orang yang marah. "Saya tahu sebuah kalimat. Lau qalaha," kalau orang yang marah itu betul-betul lagi mengucapkan kalimat tersebut dengan sadar, la dhahaba anhu ma yajid, akan hilang apa yang sedang dirasakannya. Lau qala a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kalau dia mengucapkan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rasulullah ketika ada orang marah di depan beliau, memerah wajahnya gara-gara saking marahnya, Rasulullah nggak langsung tegur, "Hei, jangan marah." Nggak. Karena Rasulullah tahu orang marah ini nggak bisa terima nasihat. Akalnya betul-betul tertutup. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau ngobrol dengan orang di samping yang didengar sama oleh orang yang marah tersebut, sehingga kalau betul-betul dipakai telinganya, dia bisa tersadar. Rupanya sahabat Rasulullah ini terburu-buru langsung kasih nasihat kepada orang yang marah. Akhirnya apa yang terjadi? Makin mencak-mencak marahnya. Ketika dikatakan, "Apa kamu nggak dengar apa yang dikatakan oleh Nabi?" Apa katanya? "Saya bukan orang gila." Ini bagaimana orang ketika marah. Maka jaga marah ini, jaga amarah ini dengan ta'awudz. Cara yang kedua, taghyirul infial, yaitu merubah posisi. Kalau kita lagi berdiri marah, itu hendaknya duduk. Kalau duduk masih marah, hendaknya berbaring. Pegang bumi kuat-kuat. Kalau di dalam hadis, falyumsikil ar, pegang bumi kuat-kuat. Kenapa? Rupanya makin merendah kita, akan hilang amarah kita. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis wa illa falyattaji." Kalau seandainya salah seorang di antara kalian lagi marah dalam keadaan berdiri, hendaklah duduk. Kalau duduk hilang, alhamdulillah. Kalau duduk belum hilang, maka hendaklah dia berbaring, tidur. Jangan terbalik. Kita biasanya terbalik. Lagi duduk marah, berdiri kita. Dia berdiri naik atas kursi kita. Pungokah pungokelo. Ini biasanya yang terjadi di tengah-tengah kita. Maka jangan seperti itu. Tapi bagaimana? Dari tinggi merendah. Karena efek yang ditimbulkan oleh amarah ini besar, jemaah yang dirahmati Allah. Sangat besar. Orang berkelahi gara-gara marah. Orang putus hubungan gara-gara marah. Perceraian gara-gara marah. Pembunuhan gara-gara marah. Bahkan pernah terjadi perang di zaman Umar bin Khattab gara-gara marah. Udah murtad, perang pula ketika zaman tersebut. Ketika ada seorang Malikul Ghassan, raja daripada kerajaan Ghassan, itu mendatangi Umar bin Khattab mengutarakan keislamannya. Karena tahu nggak ada pasukan yang lebih kuat ini kecuali Umar bin Khattab. Islam pun sudah betul-betul tersebar. Akhirnya dia datang bersama 100.000 pasukannya mengutarakan Islam. Tapi raja ini punya sedikit sifat sombong. Ketika dia tawaf, pakai pakaian ihram yang mewah. Ketika lagi tawaf, terinjaklah pakaian tersebut oleh orang yang di belakang yang sedang tawaf juga karena memang sempit. Maka ketika terinjak, dia nggak terima pakaiannya diinjak. Apa yang terjadi? Dia balik badan dengan tangannya ditempelenglah ini orang sampai hidungnya patah. Ketika hidung patah, melapor kepada Sayyidina Umar bin Khattab, terkenal dengan keadilannya, mengadu karena bukan dengan kesengajaan. Maka ketika itu Umar menghukum raja ini dengan qisas, al-anfu bil anf, hidung dibalas dengan hidung. Jadi Sayyidina Umar akan tempeleng raja ini juga sampai hidungnya patah. Gak terima raja ini. Apa yang dikatakan raja ini? Kalau kamu berani, saya akan murtad. Apa kata Umar? Kalau kamu murtad, kamu akan diperangi. Kalau kamu mengancam demikian, saya akan bawa 100.000 pasukan saya untuk murtad bersama saya. Rupanya Umar betul-betul tegas sampai menciut nyali daripada raja ini, sehingga minta, kalau gitu berikan saya beberapa hari untuk saya berpikir. Rupanya ketika diberikan waktu untuk berpikir, raja ini lari minta perlindungan kepada Romawi.
dikejar oleh Umar bin Khattab dan pasukannya. Itulah raja terakhir daripada kerajaan Ghassan, dihabisi oleh Umar bin Khattab. Gara-gara apa? Gara-gara marah, kecil, hal sepele. Maka jamaah dirahmati Allah, jaga amarah dengan hal-hal yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Begitu juga Rasulullah mengajarkan, dawu ghadabakum bisumti, obati rasa amarah kalian ketika lagi memuncak dengan apa? Dengan as-sumt, dengan diam. Dengan diam. Kalau satu kata keluar, maka akan ikut ribuan kata lain ketika kita lagi marah. Apalagi kita dalam posisi benar. Kalau sudah dalam posisi benar, Masya Allah, itu betul-betul kita pingin orang di hadapan kita betul-betul kerdil dia dengan kata-kata yang kita punya. Maka bagaimana caranya? Kalau kita lagi marah, tahan mulut, tahan mulut, tahan mulut. Jangan sampai keluar. Apalagi dengan orang yang paling dekat dengan kita. Dengan orang tua. Kadang orang tua gara-gara sudah usianya sepuh, kemauannya banyak misalnya, permintaannya banyak, kadang-kadang pendengaran gak terlalu bagus lagi, sehingga kadang-kadang kita tersulut emosi. Maka tahan, jaga, jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata. Kalau satu kata keluar, ikut kata-kata yang lainnya, dan ujungnya akan membuat kita menyesal. Begitu juga dengan istri ataupun dengan anak. Walaupun istri ketika meluapkan emosinya dengan kata-katanya, tahan, diam, diam, diam. Kalau kita keluarkan kata-kata, takutnya kata-kata yang keluar dari mulut kita itu betul-betul harus menghilangkan hubungan suami istri. Banyak kejadian. Dulu pernah ketika ada seorang yang datang kepada kami, keluarga baru lahir anak, punya kegemaran nonton bola. Ini umumnya kita suka nonton bola. Tapi parahnya anak baru lahir, tiap menjelang subuh pulang setelah nonton bola tidur. Pulang tidur, pulang tidur, pulang tidur. Membuat istrinya betul-betul nahan betul-betul banyak yang dia tahan. Ketika terakhir kejadian tersebut, buka pintu rumah, keluarlah semua daripada istrinya. Setelah keluar, akhirnya istrinya bilang, "Pulang lho, Mbak Mak." Rupanya apa yang terjadi? Dia pun mau tidur, nggak banyak mikir, lagi emosi pula, pulang terus. Keluarlah kata-kata cerai. Ketika keluar kata-kata cerai, apa yang terjadi? Setelah reda amarahnya, baru teringat, rupanya kemarin baru lahir anak, udah banyak di WA orang-orang. Ketika nikah, banyak betul dikasih tahu orang-orang. Ketika sudah macam-macam, udah urusan yang dilakukan, rupanya keluar kata-kata cerai. Maka ketika itu jatuhlah talaknya, dan ketika itu kebingungan. Akhirnya tanya, ini gimana cara. Akhirnya diarahkan ke KUA, bagaimana caranya. Memang kalau talak satu, tinggal rujuk saja dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan. Maka jamaah dirahmati Allah, kalau dengan orang-orang yang kita sayangi, hati-hati mengeluarkan kata-kata yang ujung-ujungnya akan membuat kita menyesal biasanya. Yang keempat dan yang kelima, cara menahan amarah, yaitu bagaimana? Dengan berwudu ataupun mandi. Rasulullah menyebutkan, innal ghadaba minasyaitan. Ghadab, yaitu marah, ini berasal daripada syaitan. Dan syaitan itu diciptakan daripada api. Api ini yang dapat memadamkan api apa? Air. Wa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Maka apabila salah seorang di antara kalian sedang marah, maka hendaklah dia berwudu. Dalam riwayat lain, sama hadisnya, ujungnya saja yang berbeda. Apabila salah seorang di antara kalian marah, hendaklah dia mandi. Ingat, mandi sendiri, bukan dimandikan. Kalau dimandikan, makin marah nih. Nah, makanya ketika salah seorang di antara kalian lagi marah, maka kalau dia sadar, hendaklah dia mandi. Supaya apa? Supaya amarahnya betul-betul mereda. Ini 5 cara yang diajarkan oleh Rasulullah agar kita betul-betul bisa mengendalikan amarah kita, khususnya ketika bulan puasa. Dan yang terakhir jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan puasa inilah bulan sabar. Semua kita banyak masalah jemaah rahmati Allah. Enggak ada orang yang hidup di dunia ini kecuali pasti membawa masalahnya masing-masing. Maka untuk menghadapi masalah tersebut kita dituntut untuk bisa bersabar. Karena kadang-kadang masalah itu bisa terselesaikan gara-gara waktu. Kalau kita pikir apa masalah paling besar yang pernah kita lalui, semakin berjalan waktu makin ringan. Kenapa? Sabar, tidak tergesa-gesa. Maka jemaah dirahmati Allah, karena sesama orang yang punya masalah, karena nggak ada orang yang hidup di dunia ini yang nggak ada masalah. Anak kecil punya masalah, menurut mereka besar betul masalahnya.
Apa masalah mereka? Disuruh tidur siang. Apa masalah mereka? Nggak bisa pegang HP. Pingin cepat-cepat besar, gara-gara pingin selesai masalahnya. Dikiranya ketika udah besar nggak ada masalah. Coba tanya sama orang besar, banyak nggak masalah? Banyak betul masalah. Udah besar sikit, udah usia menikah, belum punya calon. Masalah besar tuh. Sampai ada yang bunuh diri gara-gara diputus. Ada bunuh diri gara-gara menikah. Dikira dengan menikah hilang masalah. Coba tanya sama orang yang sudah menikah, banyak masalah nggak? Banyak betul masalah. Udah menikah belum punya anak, masalah. Berobat sana, berobat sini, ditanya bagaimana nanti udah punya anak belum, masalah besar. Besar. Dikiranya dengan punya anak, itu selesai masalah. Banyak anak pun banyak masalah, jemaah rahmati Allah. Udah punya anak belum punya rumah, masalah. Punya rumah, masalah juga. Orang kampung bilang enak kalian orang kota, selalu bisa jalan-jalan ini. Orang kota bilang enak di kampung. Semua kita punya masalah. Saya yakin yang duduk di sini banyak masalah. Yang pegang mic pun banyak masalah, jemaah rahmati Allah. Jadi sesama kita punya masalah, jangan bebani orang dengan masalah kita. Jangan sampai orang melihat wajah kita, masalah lomnyo. Nah, ini jangan sampai ketika orang datang atau ditelepon nama kita yang terlihat, ini masalah apa lagi nih? Masalah apa lagi nih? Usahakan ketika kita berjumpa dengan orang melihat wajah kita, masalahnya selesai. Ketika lihat, Masya Allah, dengan kita sebagai solusi, kita telepon, ini udah selesai masalah. Ini kita berusaha untuk menjadi solusi daripada masalah orang-orang. Jangan kita bebani orang dengan masalah yang kita punya. Maka caranya bagaimana? Sabar banyak-banyak. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Hidup di dunia perlu stok sabar banyak-banyak. Maka latihan puasa mendidik kita untuk bisa bersabar. Maka ini 3 amalan batiniyah yang bisa kita lakukan atau kita usahakan, kita latihankan ketika di dalam bulan Ramadan. Jaga niat baik-baik, berusaha untuk ikhlas terus. Latihan. Kemudian kalau amarah kita betul-betul terpacu, maka jaga amarah tersebut dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah dengan cara-caranya tadi. Kemudian banyak-banyak simpan stok sabar sehingga kita betul-betul dapat melalui kehidupan dunia ini, ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita ini dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.